Teori, hubungan, Davy Jones dan Rox de Sebek dengan kerajaan kuno. Teori ini mencoba menghubungkan misteri Rox de Sebek yang baru terungkap dengan ilmu dan rahasia abad kekosongan, Void Century. Poin-poin kunci teori. Rox bukan hanya bajak laut, tapi pemberontak pengetahuan. Dalam spoiler chapter 1163, Imu memanggil Rox sebagai Davy Jones, tetapi Rox menyangkalnya. Hal ini menyiratkan bahwa Davy Jones adalah identitas atau gelar kuno yang ditakuti oleh pemerintah dunia, yang mungkin memiliki arti lebih dalam daripada sekadar legenda. Teori, Rox de Sebek adalah penerus, atau pewaris semangat, dari seseorang yang memimpin kerajaan kuno saat kehancurannya 800 tahun yang lalu. Dia tidak hanya mencari harta karun, tetapi ingin melawan dunia, seperti yang dia katakan, yang berarti menghancurkan pemerintah dunia dan mengembalikan pengetahuan yang hilang. Imu dan Domi Reversi, kunci pengendalian kuno. Imu menggunakan teknik Domi Reversi untuk memerintahkan Rox mengeksekusi keluarganya. Teori, teknik ini adalah manifestasi dari buah iblis atau kemampuan kuno yang digunakan oleh Imu pemerintah dunia untuk mengendalikan, atau membalikan, pikiran kehendak orang-orang di masa lalu, terutama yang berasal dari klan D atau kerajaan kuno. Inilah cara mereka memenangkan perang 800 tahun lalu dan menjaga kerahasiaan. Rox adalah target karena ambisinya. Klan Davy dan hubungan Teach Blackbeard. Chapter 1162 menyebutkan bahwa Rox membantu Rhys dan Teach melarikan diri, yang berasal dari klan Davy, klan kuno yang memegang rahasia. Teori, klan Davy adalah bagian dari kerajaan kuno yang menjadi target pemusnahan di God Valley. Ini menjelaskan mengapa Rox ada di sana. Dia melindungi warisan kerajaan kuno, yang diwakili oleh Rhys dan Teach, dari pemerintah dunia. Implikasi untuk Blackbeard, Teach nama lengkapnya Marshal de Teach memiliki kaitan dengan Davy Jones. Teach memiliki motif ganda dan mewarisi kapal Rox, Saber of Sebek. Dia mungkin membawa darah klan Davy dan secara tidak sadar, atau sadar, mewarisi dendam Rox, menjadikannya musuh pamungkas bagi Luffy. Kesimpulan teori, insiden God Valley adalah upaya pemerintah dunia, Imu, untuk memusnahkan sisa-sisa terakhir dari kerajaan kuno yang terwujud dalam klan Davy yang dilindungi oleh Rox de Sebek, Davy Jones. Monkey D. Luffy pada akhirnya akan menghadapi Marshal de Teach, yang mewakili warisan kegelapan Rox dan klan Davy yang terdistorsi. Sementara Luffy sendiri mewakili warisan Jai Bao dan kehendak kebebasan. Ini akan menjadikan Teach bukan hanya sekadar rival, tetapi sebagai bayangan sejarah yang harus diatasi Luffy untuk benar-benar mengakhiri konflik 800 tahun dan menjadi raja bajak laut sejati. Pengembangan teori, Davy de Sebek, klan Davy, dan asal-usul, Davy Backfic. Teori ini akan berpusat pada dua garis keturunan D yang saling bertentangan, Joy Bao, Will of D, dan Davy Jones, klan Davy. 1. Konfirmasi dan koreksi detail kunci nama asli Rox. Berdasarkan bocoran chapter terbaru, sekitar 11591160, nama asli Rox de Sebek dikabarkan adalah Davy de Sebek. Ini memperkuat bahwa Davy adalah nama klan atau marga dari D yang berbeda klan Davy. Dikatakan sebagai klan kuno yang tersisa di God Valley, yang diburu oleh pemerintah dunia. Mereka adalah keluarga dari Rox dan mungkin Marshal de Teach Imu dan Davy Jones. Imu menggunakan gelar Davy Jones untuk merujuk pada Rox, menyiratkan bahwa Rox adalah ancaman legendaris, atau bahkan mungkin sang Davy Jones yang asli telah lama mati dihapus dari sejarah, dan Rox adalah perwujudan kehendaknya. 2. Teori baru, dualitas Will of D. Selama ini, Will of D selalu dikaitkan dengan harapan, kebebasan, dan Jai Bao. Namun, kehadiran klan Davy dan Rox menunjukkan ada sisi gelap dari D, aspek Will of D. Jai Bao, klan Davy, Davy Jones, kehendak kebebasan, tawa, persahabatan, keadilan, kekuatan absolut, dominasi, kehancuran, The World Destroyer, marga D. Joy de Bao, diduga, atau marga lain seperti Monkey D. Davy D. Jones, nenek moyang, sang legenda asli, pewaris era kini Monkey D. Luffy Marshal de Teach, Blackbeard. Teori dualitas, kehendak, D, terbagi dua. Will of Dawn, kehendak fajar harapan diwarisi oleh Luffy, yang berjuang untuk persahabatan dan membebaskan dunia. Will of Darkness, kehendak kegelapan kutukan diwarisi oleh Rox de Sebek, dan kini oleh Teach, yang percaya pada takdir, kekacauan, dan memimpin dengan kekuatan. Inilah yang diwakili oleh legenda Davy Jones, sang kutukan lautan 3. Asal-usul, Davy Backfic ini adalah koneksi paling menarik yang menjadi sangat masuk akal dengan adanya klan Davy. Latar belakang permainan, Davy Backfic, DBF, adalah permainan bajak laut di mana kru dipertaruhkan dan dapat dicuri oleh pemenang.
Diperlukan 3 koin yang dilempar ke laut untuk memulainya. Teori DBF. DBF adalah ritual kuno klan Davi untuk memperkuat diri dengan mencuri kru dan menguji kesetiaan. Rocks menggunakan metode ini untuk merekrut anggota bajak laut Rocks, Whitebeard, Kaido, Big Mom, yang terkenal gila. Davy Jones, Locker, bukanlah peti mati, tetapi perjanjian kontrak abadi yang diwakili oleh permainan DBF. Dengan melempar 3 koin ke laut, memanggil Jones, Anda setuju dengan aturannya. Barang kru yang kalah menjadi milik Jones, simbol kegelapan lautan, relevansi Luffy. Luffy memainkan DBF melawan Foxy di Arc Long Ring Longland. Ini adalah tindakan foreshadowing yang menunjukkan bahwa sebelum dia menghadapi pewaris kegelapan, Blackbeard klan Davi, dia harus menolak tradisi Wheel of Darkness ini dengan berpegang teguh pada persahabatan sejati, bahkan dalam permainan konyol. Kesimpulan akhir, pertarungan klimaks antara Luffy dan Blackbeard bukan hanya tentang menjadi raja bajak laut, tetapi tentang mana dari dua kehendak, D, yang akan menang. Kehendak harapan, Luffy, melawan kehendak kutukan, Teach klan Davi. God Valley adalah upaya pemerintah dunia untuk menghapus kutukan, Rocks, yang telah lepas kendali. Tetapi secara ironis, mereka juga memusnahkan warisan harapan yang seharusnya mereka lindungi, Kuma kecil, dan menyisakan pewaris sejati kutukan itu, Blackbeard. 4 teori lanjutan, Imu, Domi reversi, dan kunci sejarah God Valley. A. Kekuatan Imu, pengutukan sejati. Teknik, Domi reversi. Bocoran terbaru menyebutkan Imu menggunakan teknik ini untuk memerintahkan Rocks D. Sebek membunuh keluarganya. Teori, Domi reversi. Kemungkinan gabungan dari dominasi dan membalikan, adalah buah iblis atau kekuatan kuno yang memungkinkan Imu menguasai kehendak jiwa individu, terutama yang memiliki D, dan membalikan hasrat utama mereka. Contoh penerapan, keinginan utama Rocks adalah melindungi keluarganya, klan Davi, tetapi Domi reversi memaksanya melakukan kebalikan, membunuh mereka. Hal ini menciptakan konflik moral yang menghancurkan Rocks. Transformasi iblis wujud baru. Spoiler juga menyebut sisa klan Davi, dan mungkin Rocks sendiri, diubah menjadi iblis yang dikendalikan Imu. Teori, Domi reversi adalah bentuk kutukan yang lebih parah dari sekadar kematian. Itu mengubah tubuh dan jiwa orang yang dikalahkan menjadi pelayan abadi yang terikat pada Imu. Ini menjelaskan mengapa Gorosei memiliki wujud iblis, dan mengapa Imu sangat ditakuti. B. Tragedi God Valley, pengorbanan Garp dan Roger. Motivasi Garp Roger. Selama ini, Garp dan Roger dipuji karena melindungi Tenryubito dari Rocks. Teori baru. Garp dan Roger tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Rocks dan menyelamatkan Rocks dari Imu, apalagi menyelamatkan klan Davi yang telah dikutuk. Aliansi mereka adalah upaya untuk menghentikan Rocks agar tidak sepenuhnya dikuasai oleh Imu dan menjadi iblis abadi di bawah kendalinya. Pilihan sulit. Mereka memilih mengalahkan Rocks secara fisik, sehingga Rocks mati sebagai manusia dan pahlawan bagi dirinya sendiri, daripada membiarkannya hidup sebagai budak iblis Imu. Dragon dan kesaksiannya. Monkey D. Dragon, anak Garp, ada di God Valley dan menyaksikan semua ini, termasuk kekejaman Tenryubito dan Imu. Teori, Dragon menyaksikan ayahnya, Garp, terpaksa mengkhianati nuraninya untuk melawan bajak laut yang sebenarnya ingin menyelamatkan orang. Ini adalah momen kebenasan yang mendorong Dragon untuk mendirikan tentara revolusioner, bukan untuk melawan bajak laut, tetapi untuk melawan penguasa sejati dunia, Imu, yang memaksa pahlawan dan bajak laut melakukan kejahatan keji. 5 sintesis akhir. Garis takdir Luffy versus Blackbeard. Jika teori ini benar, maka pertarungan terakhir akan menjadi sangat personal dan filosofis. Luffy, Jaiba Will of Day. Harapan menggunakan kekuatan Nika untuk membebaskan orang dari segala bentuk penindasan dan kutukan, termasuk kutukan Domi reversi yang mengikat klan Davi. Luffy harus melawan kutukan abadi yang diciptakan Imu. Blackbeard, Davy Jones Will of Day kegelapan dia mewarisi darah klan Davi, klan yang terkutuk, sehingga memiliki tubuh aneh yang memungkinkan dia menampung 2 jiwa, atau lebih, karena garis keturunannya telah dipermainkan oleh sihir kuno Imu. 1PH mungkin adalah kunci untuk membatalkan semua kutukan Imu, termasuk Domi reversi, yang akan membebaskan semua budak dan mengungkap sejarah Imu yang sebenarnya. Intinya, God Valley adalah awal dari konflik antara kontrol abadi, Imu, dan kehendak bebas, Nika, dengan Rocks D. Sebek sebagai korban pertama dari kekuatan Imu yang baru terungkap. Dan Luffy lah yang harus menyelesaikan warisan yang belum terselesaikan ini. 6 Megateori, The Great Pirate Alliance penggenapan ramalan. Teori ini berfokus pada apa yang akan menjadi konflik global terakhir yang dipersiapkan oleh Luffy sebagai pewaris Jaiba. A. Kebangkitan, Devil Fruit, baru. Pola pengungkapan, cerita menunjukkan bahwa buah iblis adalah manifestasi dari keinginan.
Nika adalah keinginan untuk kebebasan. Teori. Karena Imu dan Gorosei menggunakan kekuatan yang mirip buah iblis, seperti transformasi iblis dan domi reversi, akan terungkap bahwa mereka adalah pengguna buah iblis pertama atau mereka memanipulasi buah iblis. Imu's Fruit. Kemungkinan buah iblis tipe Mythical Zoan. Hito no Mi, model, Iblis Laut, Davy Jones, atau model, Dewi Keteraturan, The Order God. Buah ini memberinya kemampuan immortalitas dan kemampuan untuk membalikan atau mengutuk makhluk hidup, domi reversi, untuk menciptakan pasukan iblis, seperti yang terjadi pada Rox. Kebangkitan buah baru. Pada akhir arc God Valley, akan ada petunjuk bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Imu adalah dengan membangkitkan kehendak yang berlawanan dengan Davy Jones, kutukan Imu. B. Peran Shanks dalam mempersiapkan era baru. Shanks di Elbaf. Shanks saat ini berada di Elbaf, Pulau Para Raksasa. Teori, Shanks adalah sosok yang harus menyelesaikan urusan keluarga Vigarland, jika dia adalah keturunan Vigarland Garling, dan Elbaf sebelum Perang Besar. Elbaf memegang poneglyph terakhir atau senjata kuno. Shanks harus memastikan bahwa poneglyph ini tidak jatuh ke tangan Blackbeard. Shanks mungkin akan berkorban di Elbaf dalam pertarungan melawan Blackbeard, mirip dengan bagaimana Whitebeard dan Roger mengorbankan diri mereka di era mereka, demi memastikan Luffy memiliki jalan yang jelas. Kekalahan pengorbanan Shanks akan memicu Luffy untuk benar-benar memahami beratnya gelar Yonko dan warisan yang dibawanya. C. Latar belakang, The One Piece. Misi Rox. Rox ingin menguasai dunia, bukan menjadi raja bajak laut. Roger menemukan rahasia dunia di Laug Tale. Teori, One Piece bukanlah harta karun fisik, melainkan sejarah dan sarana untuk membatalkan kejahatan Imu. Joy Bow membuat perjanjian dengan Putri Duyung, Poseidon, dan Zunisha untuk membawa Noah ke Laug Tale. The One Piece adalah gabungan dari semua poneglyph yang menjelaskan sejarah, plus cara untuk menggunakan senjata kuno, Poseidon, Pluton, Uranus, secara bersamaan untuk menghancurkan Red Line, dinding yang dibuat oleh 20 kerajaan untuk memisahkan dunia dan menyegel lautan, dan menciptakan All Blue. Konsekuensi, menghancurkan Red Line akan membuat Mary Geoise runtuh dan menenggelamkan pemerintah dunia, yang merupakan penggenapan ramalan. D. Penutup. Perang terakhir. Perang terakhir akan melibatkan aliansi besar bajak laut, tentara revolusioner, dan armada besar topi jerami melawan pemerintah dunia, Gorosei, dan Imu, yang mengendalikan pasukan iblis dan mantan klan Davy yang dikutuk. Luffy harus membuktikan bahwa dia tidak hanya membawa kehendak D, tetapi juga kehendak kebebasan yang bisa membatalkan kutukan Imu selamanya, dan menyatukan dunia yang sudah terpecah-pecah sejak abad kekosongan. Alur ceritanya telah menyiapkan panggung untuk pengungkapan sejarah, bukan hanya sekadar pertarungan perebutan harta karun.